Bismillah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr ini cukup menarik juga untuk kita pelajari. Yang mana Allah memulainya dengan bersumpah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal fajr, walayalin asr, dan malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, dan malam bila berlalu. Menarik teman-teman sekalian, dan ini juga sering dibaca oleh para qari ya, wal fajr. Di sini Allah bersumpah demi fajar, yakni yang mana fajar ini adalah cahaya teman-teman yang muncul dari ufuk timur dan merupakan tanda akan mulainya terjadinya pagi ataupun siang. Dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya fajar ini ada dua yang dijelaskan oleh para ulama supaya kita tidak salah nantinya di dalam kita melakukan syariat-syariat Islam seperti berpuasa dengan sahurnya, kemudian sholat subuhnya dan yang lainnya. Nah, ada yang namanya fajar kadzib sama fajar sodik, teman-teman sekalian. Ya, apa itu dan apa perbedaannya? Fajar kadzib itu adalah fajar yang muncul berupa cahaya panjang ke atas seperti ekor hewan, ekor singa dan semacamnya, dan tidak membujur atau menyebar ke utara ke selatan, tidak. Berbeda dengan fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang munculnya cahaya menyebar ke samping, yakni ke utara dan ke selatan. Itu yang disebut fajar sodik. Kemudian perbedaan yang kedua teman-teman, fajar sodik itu setelah munculnya cahaya sebentar tadi, kemudian akan diikuti dengan hilangnya cahaya dan menjadi gelap kembali. Makanya disebut dengan fajar kadzib, bohong, hanya muncul sebentar kemudian hilang lagi. Berbeda dengan fajar sodik, yakni munculnya cahaya terus semakin lama semakin terang dan akan terjadi pagi dengan munculnya matahari atau terbitnya matahari, teman-teman sekalian. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah fajar sodik menyatu dengan ufuk. Adapun fajar kadzib tidak menyatu dengan ufuk, tetapi dibatasi dengan kegelapan yang memisahkan keduanya. Nah, ini perbedaannya. Dan teman-teman sekalian, ada hikmah di sini, di mana Allah menciptakan suatu fenomena, ya, fenomena ataupun kejadian alam yang berupa fajar, mulai munculnya atau menyingsingnya matahari, ya, diawali dengan sinar matahari yang akan menjadikan yang tadinya suasana gelap menjadi bercahaya, bahkan menjadi terang benderang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau menyadarkan kita kembali. Di dalam surat yang lain disebutkan, surat Al-Qasas ya, ayat 71, bisa dibuka teman-teman. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidza'in afala tasma'un, bidza'in afala tasma'un, yang artinya, katakanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapa ilah, siapa sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Afala tasma'un, apakah engkau tidak mendengar? Ayat ini sangat-sangat menggugah kita teman-teman sekalian. Allah mengatakan seandainya malam itu terus sampai hari kiamat, gimana? Bagaimana nasib manusia itu? Maka Allah melanjutkan dengan kalimat, siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan sinar menjadi terang dunia ini? Ini adalah suatu kalimat menggugah kita untuk
mengimani, untuk menyadarkan kita teman-teman bahwa alam semesta ini dengan adanya malam kemudian siang kita bisa beraktivitas dengan sebaik, bisa memperoleh rezeki, bisa melakukan urusan-urusan yang begitu banyak dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah sesembahan? Apakah manusia itu enggak mau nyembah pada Allah yang telah menjadikan dunia ini menjadi terang? Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dengan adanya fajar, ini juga ternyata ada syariat teman-teman sekalian. Yakni syariat diantaranya puasa, berkaitan dengan sahur, menjadi batas antara waktu bolehnya makan minum dengan tidak diperbolehkannya makan dan minum dengan munculnya fajar yang biasanya ditandai dengan imsak terlebih dahulu. Itu sebagai tanda untuk menyegerakan atau jangan sampai kelewatan untuk sahurnya. Yang kedua juga syariat sholat subuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan fajar mulai, maksudnya adalah fajar yang sodik ya, bukan fajar yang kadhib tadi, yang fajar yang sodik, yang semakin lama semakin terang, maka matahari akan muncul ataupun terbit. Dan jarak teman-teman sekalian antara fajar, masuk fajar dengan terbitnya matahari itu adalah sekitar 1 jam 15 menit, bisa lebih bisa kurang sesuai dengan musimnya saat itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu, setelah matahari terbit juga ada syariat, ini sholat syuruk. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya fajar ini maka mulailah untuk sholat subuh diawali dengan azan. Nah, jangan sampai keliru nih teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan itu mulainya adalah dengan munculnya fajar sodik, bukan fajar kadhib. Ataupun juga sebagian yang mungkin salah nih, ataupun kurang tepat, yakni imsak, tanda imsak sebentar lagi Ramadan ya. Sebentar lagi Ramadan, imsak itu bukan tandanya fajar. Jadi jangan sampai setelah imsak kemudian sholat, ya, itu belum sah. Atau setelah imsak langsung azan, itu juga belum sah karena belum masuk waktu fajar. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan dengan hadisnya, dengan sabdanya, idza hadratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika telah masuk waktu sholat, maka hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan azan. Ya, jadi mengumandangkan azan itu setelah masuk waktu sholat. Ya. Meskipun kurang 1 menit, 2 menit, kalau belum masuk waktunya, sudah azan atau sudah sholat, maka belum dihitung sebagai sholat subuh. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.